Lukas pasal yang ke-16 ya. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 atau ayat yang ke-11 ya. Kita bisa baca sampai dengan ayat yang ke-11 sedikit mengantisipasi perikop berikutnya ya. Lukas pasal 16, kita sudah membahas sampai Lukas 15 terakhir kan saya. Lukas 16 sekarang. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara, kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang ku dengar tentang kau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara, mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa utangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang dan lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah utangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. 10 dan 11, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan di dalam waktu yang singkat mohon Tuhan menerangi hati kami, sehingga dalam keterbatasan waktu kami boleh tetap mendapatkan berkat firman Tuhan yang tidak terbatas untuk kami gali, untuk kami kagumi, untuk kami taati. Tuhan memberkati saat-saat berikutnya sebagaimana Tuhan sudah memberkati juga saat sebelumnya. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, ini bagian yang mungkin seringkali dianggap satu bagian yang agak sedikit problematis kalau kita lihat secara superficially, at least secara permukaan, tapi sebetulnya kalau dalam pembacaan yang hati-hati cukup jelas dan gak harus menimbulkan misunderstanding atau kebingungan di sini ya. Karena di dalam cerita-cerita perumpamaan ya, itu salah satu teori yang dikembangkan sama Julicher misalnya, yaitu membahas adanya satu poin saja yang mau dimaksud itu apa gitu. Jadi membaca perumpamaan juga kita nggak bisa mengharapkan semua detailnya itu kita bisa tarik semua message begitu ya. Kadang-kadang ada yang memang read seperti itu. Salah satu contohnya adalah ya misalnya di dalam perikop sebelumnya tentang perumpamaan anak sulung, anak bungsu, itu indeed kita bisa belajar banyak sekali dan ada banyak poin atau message yang kita bisa cari, kita bisa tarik dari cerita tersebut. Tapi dalam bagian ini basically cuma membicarakan satu message atau satu hal saja, yaitu bagaimana kita mempergunakan mamon ya selama kita masih berada di dalam dunia yang tidak kekal ini, menjadi satu persiapan supaya kita boleh diterima di dalam dunia yang akan datang. Perumpamaan ini sama sekali nggak bicara tentang bahwa kita sebagai orang Kristen boleh jadi tidak jujur atau bikin jadi pembukuan double dan sebagainya. Sama sekali bukan itu. Dan saya pikir Yesus juga cukup jelas dalam bagian ini waktu dia mengatakan memuji bendahara yang tidak jujur, lalu setelah itu dikomentari sebab anak-anak dunia. Yesus nggak confuse, ini bukan gambaran orang percaya, ini gambaran anak-anak dunia. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anak-anak terang itu tulus tapi seringkali kurang cerdik. Kalau anak-anak dunia memang cerdik tapi kurang tulus begitu ya. Kita maunya mengikuti Yesus,
cerdik dan tulus. Tapi tekanan di sini jadi dalam perumpamaan ini adalah tentang kecerdikan. Ketulusan dibicarakan di dalam bagian yang lain. Cerdik di dalam bagian apa? Yaitu seseorang yang bisa mengantisipate, yang punya pandangan yang jauh. Khususnya dia bukan hanya hidup di dalam dunia sekarang ini. Suatu saat dia akan menghadap Tuhan, suatu saat dia harus mempertanggungjawabkan kehidupannya. Dan salah satunya adalah di dalam dunia ini bagaimana dia berurusan dengan mamon dan mempergunakan mamon sebagai satu alat untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Memang saya kata-kata yang dipakai di sini rather provokatif begitu. Misalnya dalam terjemahan bahasa Indonesia, saya belum cek di dalam bahasa aslinya. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia di situ ikatlah persahabatan misalnya, persahabatan dengan menggunakan mamon. Ini apa artinya? Saya bersahabat dengan mamon. Bahkan ada banyak orang-orang yang mempergunakan ayat ini untuk membenarkan teologi mereka, mengejar kekayaan, kesuksesan, prosperity theology dan sebagainya, lalu mengatasnamakan dukungannya berdasarkan ayat ini. Kan Yesus sendiri bilang supaya kita bersahabat dengan mamon katanya. Pembacaan seperti itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa? Karena perikop ini bukan tanpa perikop berikutnya. Ini bukan satu perikop yang berdiri sendiri. Untuk menyingkirkan kesalahan pengertian terhadap pengertian persahabatan dengan mamon, maka kita harus membaca perikop yang berikutnya itu at least, makanya kita tadi baca 10 dan 11 setidaknya. Bagi Yesus, bagaimana kita dealing with money itu adalah urusan perkara kecil, urusan perkara kecil. Kalau kita nggak bisa deal dengan benar dengan uang, kita nggak usah berharap untuk melayani Tuhan di dalam perkara yang lebih besar. Uang itu urusan paling kecil, paling nggak penting, paling rendah. Gitu. Tapi kalau dalam urusan ini kita gagal, kita nggak usah mulu-mulu bilang cinta Tuhan, berkorban, mau mati untuk Tuhan dan sebagainya. Itu semua omong kosong gitu. Karena urusan uang adalah urusan paling kecil. Di dalam ayat 10 kan dikatakan. Apa maksudnya saya bersahabat dengan mamon? Sederhana, yaitu kita menggunakan mamon instead of digunakan oleh mamon. Siapa memperbudak siapa di sini? Siapa yang dipakai oleh siapa? Siapa yang menginstrumentalize siapa? Gitu. Kita harusnya dipakai oleh Tuhan, lalu kita sendiri memakai uang. Tapi di dalam kehidupan manusia, manusia dipakai oleh uang, lalu kalau bisa kita memperalat dan memakai, menginstrumentalize Tuhan. Saudara masih ingat kutipan dari Agustinus yang sangat terkenal itu kan ya? Ini boleh diulang lagi. Agustinus mengatakan ada beda antara orang wicked dan orang righteous, orang benar dan orang jahat ya, yang fasik dan yang benar. Orang yang benar, orang yang baik itu mempergunakan harta di dunia ini ya, barang-barang ada di dalam dunia ini untuk menikmati Tuhan. Yang dinikmati itu Tuhan, yang barang-barang di dunia itu dipergunakan. Tapi orang fasik, orang jahat itu berusaha untuk mempergunakan Tuhan supaya dia boleh menikmati barang-barang di dunia ini. Tujuannya dia yang paling tinggi adalah bagaimana dia menikmati uang, menikmati barang-barang di dunia ini, lalu Tuhan itu di-instrumentalize, dipakai. Yesus precisely mengajarkan seperti yang dimengerti, diresepsi oleh Agustinus, yaitu bagaimana kita mempergunakan mamon instead of dipergunakan oleh mamon. Kita yang menjadi tuan atas uang kita, bukan uang yang menjadi tuan atas kita. Saya cerita bisa panjang sekali, saya pikir kita nggak usah kasih ilustrasi ya, sudah begitu jelas betapa gampang manusia berdosa. Termasuk kita, termasuk saudara dan saya, jatuh di dalam persoalan keuangan kalau kita tidak hati-hati. Ada daya tarik, sudah ada daya tarik. Saya pernah lihat satu iklan, iklan lotre di Belanda ya, mungkin kalau nggak salah pernah share juga di sini, tulisan gitu, ini kan lotre, money is not everything, ya, money itu bukan segala sesuatu. Uang tidak menjanjikan bahwa kamu pasti akan mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi. Wah, ini iklan lotre modern sih ngomong kayak begini. Tapi terus di bawahnya ada font agak kecil, but it helps, but it helps. Lu nggak ada uang ya susah juga loh. Makanya main lotre gitu ya, lu mesti main lotre karena it helps. Sudah agak realistis begitu ya kalau di dalam gambaran dulu itu. Oh, uang adalah segala-galanya, uang sumber kebahagiaan. Ternyata di Singapura bola-balik orang yang punya uang nggak bisa sembuh juga dari penyakitnya. Orang mulai tahu, ternyata uang nggak bisa menolong seseorang begitu. Ini sudah lebih realistis iklannya. Memang uang bukan segala-galanya, memang uang bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Tapi jangan lupa it helps.
It certainly helps. Ya, acara lain saya pernah melihat ini ya, satu acara TV di Jerman itu apa prominent orang-orang kaya gitu di interview dan sebagainya. Wah, hidupnya jet set, sangat-sangat glamor. Itu terakhir pertanyaan klasik itu si interviewernya tanya gitu. Saya tanya coba ya, ada hubungan nggak ya antara kebahagiaan dan uang? Terus pasangan muda itu saya lihat-lihatan sambil senyum-senyum. Terus dua-duanya jawab serentak, certainly yes. Certainly yes. Pasti itu. Ini kan orang mau tanya, ini hidup kayak begini, terus mau tanya betul nggak sih sebetulnya rahasia itu ada pada punya banyak uang. Dijawab dengan lantang dan serentak uniform. Ya iyalah, lu pikir apa? Ya uang memang gitu. Gambarannya itu memang dari uang. Apalagi kalau bukan uang. Kalau nggak uang ya saya nggak bisa punya pesawat pribadi, apa itu kapal pribadi dan seterusnya. Nggak ada itu. Semuanya tergantung oleh uang. Sampai sekarang akan selalu menarik perbincangan tentang uang. Bagaimana orang bisa mendapatkan uang kalau perlu nggak kerja, kalau perlu kerja sedikit dapat uang sebanyak-banyaknya dan seterusnya. Saya pikir kita semua sangat akrab dengan pergumulan ini. Tapi Yesus mengatakan bagaimana kita mempergunakan uang untuk persiapan di dalam kehidupan yang akan datang. Seperti bendahara yang tidak jujur. Again, ini cuma gambaran cerita perumpamaan deh, yang kita nggak bisa tarik semua poin itu. Poinnya adalah bendahara ini tahu bahwa dia nggak bisa lagi bekerja di tempat ini tempat akan segera memecat dia atau akan bangkrut atau apapun istilahnya. Ini bukan sesuatu yang everlasting. Maka dia harus memperalat uang itu ya supaya dia bisa masuk ke dalam kehidupan yang selanjutnya. Orang yang punya eschatological view ya, bukan apa itu short sighted, tapi long sighted, far sighted. Dia bisa melihat jauh, hidupnya bukan cuma di sini, tapi hidup sampai kepada kekekalan dan bagaimana kita deal dengan uang. Saya pernah sharing kepada saudara juga itu apa kutipan yang terkenal, again saya lupa dari Bill Gates atau siapa Zuckerberg atau Steve Jobs, salah satu dari ketiga itu pokoknya orang-orang terkenal itu ya. Kalau kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu mati dalam keadaan miskin itu salahmu. Luar biasa ya ini. Maksudnya dia mau bilang menjadi kaya itu adalah hak dan kemungkinan untuk setiap orang. Kalau kamu lahir miskin, gak usah mengutuki. Memang orang kadang-kadang bisa lahir di keluarga miskin. Itu kamu gak salah apa-apa. Mungkin orang tuamu yang salah begitu loh ya. Kenapa mereka miskin? Tapi kalau kamu sudah hidup bertahun-tahun tetap miskin juga, itu salahmu. Mestinya kamu mati di dalam keadaan kaya raya. Ini ajaran dunia, precisely ajaran dunia. Setiap orang sebetulnya bisa mencapai kekayaan kalau saja dia mau dan menjadi kaya, memperkaya kehidupannya sendiri. Tapi Tuhan melihat bagaimana kita dealing dengan uang yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Ini bukan milik kita tapi milik Tuhan. Waktu diberikan kepada kita menjadi satu ujian bagaimana kita mengikat persahabatan dengan Mamon ini. Dia yang menjadi tuan atau saya yang menjadi tuan atasnya. Kalau kita nggak setia di dalam perkara ini, sulit untuk setia di dalam perkara-perkara yang lebih besar. Ada orang bilang, saya akan melayani Tuhan, nggak apa-apa, saya bisa korban waktu, tapi kamu jangan ngomong ini kredit card dan dompet saya, jangan. Kamu mesti tahu saya lagi struggle. Kalau mau minta uang tuh sama orang-orang yang kaya itu yang sudah berhasil, yang sudah established itu silakan mereka minta uang, suruh kasih persembahan yang banyak, tapi jangan saya. Saya ini punya banyak tanggungan, ya. Anaknya berapa, nanti belum sekolah dan sebagainya. Wah, banyak sekali persoalannya. Lagi berusaha ini sedang struggling masih, jadi jangan ngomong persembahan tentang saya. Tapi kalau kamu minta pelayanan apa, saya ada waktu, saya bisa korban, tapi jangan ngomong tentang uang. Menurut Alkitab, orang yang tidak setia di dalam pengorbanan, di dalam soal uang, ini the lowest menurut Alkitab. Dia nggak usah ngomong pelayanan yang lain, nggak usah bicara yang lain, karena ini hal yang paling simple. Yang kita seharusnya paling tidak terikat itu menurut Yesus adalah uang. Justru adalah yang paling sederhana. Kalau kita gagal di dalam bagian ini, bagian-bagian lain, itu cuma kamuflase. Bukan bagian pelayanan yang sesungguhnya, itu cuma pasang muka, kemunafikan dan sebagainya. Karena Alkitab nggak mungkin salah. Ada orang bilang, nanti tunggu dulu. Saya lagi masih ini ya, masih sedang berusaha ini belum. Nanti saya akan kasih perpuluhan atau kasih janji iman dan sebagainya, ntar saya mulai berhasil. Omong kosong.
Saya cuma punya 100.000 bagaimana? Ya sudah, mulai dengan 100.000 kasih berapa lah? 1.000 atau apa? 500 rupiah atau apa? Nggak bisa 100.000 ngomong kasih pekerjaan Tuhan juga nggak ada gunanya kan? Untuk apa 1.000 itu kan menghina Tuhan namanya. Nanti tunggu saya punya 100 miliar, saya pasti akan persembahan. Setelah saya punya 100 miliar, saya akan kasih 1 miliar. Omong kosong, saya omong kosong. Kalau dari 100.000 kita nggak bisa mulai ya, dengan pecahan 100.000, lalu kita mimpi nanti tunggu 100 miliar saya akan kasih. Omong kosong. Karena orang yang tidak setia di dalam perkara kecil, dia nggak akan setia di dalam perkara yang besar. Nggak ada sudah jam kepada perkara besar itu nggak mungkin. Kalau itu mungkin Alkitab langsung salah. Orang yang nggak biasa dengan hal-hal sederhana, lalu mendadak dia bisa berhasil di dalam hal yang apa itu namanya, yang luar biasa. Ya ini ada kur kan hari ini ya. Mungkinkah kita latihan berantakan setiap kali berantakan terus kita berharap kepada Tuhan? Nanti waktu konser kayaknya bisa jadi langsung bagus. Itu mencobai Tuhan namanya kan? Nggak mungkin kan saya. Ada seorang ikut pertandingan sport dan sebagainya, dia nggak pernah latihan, nggak pernah olahraga, terus dia kepingin, siapa tahu ntar giliran pas lari terus ada kekuatan datang dari mana, terus mendadak dia jadi cepat sekali larinya begitu. Nggak ada sebenarnya cerita kayak begini kan nggak ada, absurd dan nggak masuk akal juga. Mencobai Tuhan. Orang yang tidak setia di dalam perkara kecil, di dalam perkara sederhana, bagaimana dia akan setia di dalam perkara besar? Maka sekali lagi yang sederhana adalah belajar terlibat di dalam aspek ini. Ini aplikasi kan sangat sederhana, ya, melayani Tuhan melalui uang kita. Memang melayani Tuhan bukan cuma hanya uang hanya sebagian, itu very clear ya. Kita bukan cuma melayani Tuhan dengan uang, tapi mereka yang nggak bisa melayani Tuhan melalui uang, melalui hartanya. Ya. Lalu mereka muluk-muluk dengan korban perasaan lah. Saya ini nggak korban uang, korban perasaan loh. Saya ini korban muka gitu ya, suka kena tampar sama orang misalnya gitu ya, dan sebagainya. Ya kita mulai dengan uang aja lah, karena nggak ada satu orang pun yang nggak punya uang kan saya. Gak ada. Janda miskin itu, miskin, betul miskin. Setelah ini kita bahas tentang Lazarus dan orang miskin juga. Lukas sangat banyak bicara tentang orang miskin. Janda miskin itu punya uang juga meskipun miskin, dan dia memberikan apa yang ada padanya. Ada orang yang menabung ya, terus bisa beli minyak narwastu. Setelah itu dipersembahkan kepada Yesus untuk mempersiapkan hari kematiannya. Seorang perempuan dengan minyak narwastunya, bukan orang yang terlalu kaya, Pak. Tapi Yudas justru bilang itu lebih baik diberikan orang miskin, tahu nggak? Untuk apa disia-siakan kayak begitu untuk Tuhan? Dia sendiri nggak memberi tapi kritik. Dia sendiri nggak terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, dia sendiri nggak bawa apa-apa untuk Tuhan Yesus, tapi kritik. Itu Alkitab memberikan keterangan redaksional. Itu dikatakannya bukan karena dia mencintai orang-orang miskin atau dia lebih banyak memberi, bukan, karena dia adalah bendahara yang tidak jujur. Di dunia ini banyak excuse orang-orang yang ini ya, orang-orang yang sudah nggak memberi lalu kritik-kritik orang yang memberi. Itu kalau perbandingan dengan kalimatnya René Descartes kan mengatakan I think therefore I am. Ini jadi I criticize therefore I am. Keberadaannya dia itu dinyatakan karena dia banyak kritik, maksudnya menunjukkan bahwa I exist. Karena lama-lama orang terganggu juga kan, ini orang kritik terus gitu. Lama-lama orang sadar bahwa orang itu eksis. Itu caranya dia konfirmasi eksistensinya melalui banyak kritik. Tetapi waktu kita kembali dalam bagian ini, mereka yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, mereka akan belajar untuk setia di dalam perkara yang sederhana. Kalau kita nggak setia di dalam hal mamon yang tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepada kita harta yang sesungguhnya? Ya, harta yang tidak kelihatan didahului dengan harta yang kelihatan. Yang kelihatan itu urusan yang lebih sederhana, urusan yang lebih kecil, urusan yang lebih gampang untuk taat. Kalau setelah kita taat di dalam hal yang kelihatan, kita bisa taat di dalam hal yang tidak kelihatan. Nah, ini adalah prinsip Alkitab yang seharusnya kita bisa terus-menerus renungkan. Sekali lagi, aplikasinya sangat sederhana, saya nggak perlu komentar apa-apa. Terlibatlah di dalam pekerjaan Tuhan melalui dompet kita, melalui uang kita, melalui tabungan kita. Lalu lihat bagaimana Tuhan memakai dan berkenan memberkati kehidupan kita. Bukan karena Tuhan perlu bukan. Tapi karena Tuhan memberikan kepada kita kesempatan untuk boleh berbagian. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Engkau membicarakan kehidupan manusia apa adanya, dan Tuhan juga memberi kepada kami dorongan, kekuatan
belajar untuk mengembalikan apa yang ada pada kami yang juga berasal daripada Tuhan, dan belajar juga untuk menyerahkan di dalam tangan Tuhan yang sanggup untuk melipat gandakan lebih daripada kesanggupan kami melipat gandakan. Kayak Tuhan yang mengampuni kami ketika di dalam kehidupan kami lebih banyak dikuasai oleh ketamakan, kerakusan, keserakahan, pelit. Kami belajar untuk memahami kehidupan-Mu dan mengenal kehidupan-Mu yang bukan hanya menyerahkan barang-barang materi, tapi bahkan menyerahkan tubuh dan darah-Mu sendiri untuk menjadi tebusan bagi kami. Ini Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan memberikan kepada kami spirit pengorbanan seperti ada pada Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.